Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, luar biasa. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Nah, di sini ada yang masih mengingat siapa namanya? Ya. Ada yang masih ingat nama ibu siapa? Tidak, hebat sekali lupanya. Nama ibu Bu Lesta. Oke, ini Bu Lesta, ini Bu Intan. Lagi dulu Bu. Ini Bu siapa masih ingat? Bu Vivi. Itu Bu siapa? Bu Kensi. Ulangi, ini Bu siapa tadi? Bu Lesta, ini Bu Vivi, Ibu Intan yang pojok. Bu Kensi. Jadi silakan Bu Intan dilanjutkan. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang kebinekaan global mengenai dunia yang berwarna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Kensi. Oke, yang pertama capaian pembelajaran. Kita akan memahami bahwa kita adalah warga dunia yang beragam dan punya kewajiban untuk merayakan kebinekaan dan menjawab berbagai pertanyaan. Next. Dan kita selanjutnya mulai dari diri, pertanyaan pemantik. Nah, apa jadinya jika semua manusia di dunia ini sama dan seragam? Warna kulitnya, bahasanya, adat istiadatnya, budayanya, dan semuanya. Itu bagaimana? Kira-kira? Coba misalkan aja di kelas ini, kalau semuanya itu sama dari warna kulitnya, rambutnya, terus misalnya tinggi badannya, sukunya, itu gimana kira-kira? Di kelas ini aja contohnya. Bisa Ya, per kelompok harus ada yang menjawab. Ditunjuk ya kalau nggak ada yang mau berpendapat. Oh ya, itu kelompok berapa? Kelompok 4, gimana? Kalau semuanya sama kan dunianya jadi nggak beragam dari semua warna kulitnya, jadi kayak kita tuh nggak bisa oh ini tuh baik, oh ini tuh baik gitu loh Kak, kayak nggak bisa membedakan gitu loh. Terima kasih. Dari kelompok 4 itu katanya nanti kita tidak bisa membedakan kalau warna kulitnya sama, warna rambutnya sama, misalnya sama. Apakah ada yang berpendapat? Kelompok berapa itu? Kelompok Bisa disebutkannya. Nama saya Raihan. Kalau semuanya sama dari warna kulit, bahasa, dan adat istiadatnya, tidak akan keberagaman yang membuat manusia berkenalan. Karena semuanya sama saja. Tidak ada manusia yang akan berkenalan karena susah membedakannya. karena nanti sulit kenalan, Bu, katanya soalnya kan sama semua jadi susah membedakan. Jadi kurang lebih jawabannya sama ya, karena nanti susah untuk membedakan antar individu. Jadi sejak dulu manusia itu bermigrasi dari tempat asalnya ke tempat baru untuk kehidupan yang lebih baik. Misalnya kan kalau di Indonesia banyak yang merantau ke Jakarta, Jabodetabek, karena di sana mungkin kehidupannya lebih baik untuk orang-orang tertentu. Dan selanjutnya aktivitas. Selama beradab-adab, manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Selanjutnya, nah, aktivitas selanjutnya ini, namun masih ada pemimpin negara dan kelompok yang anti pendatang. Mereka menginginkan negaranya dihuni oleh ras atau suku
bangsa asli saja. Nah, kita akan bermain mayoritas dan minoritas atau pribumi atau pendatang. Nah, langkahnya ini yang pertama buat kelompok dulu. Ini kan sudah berkelompok ya tadi ya. Dan kedua, fasilitator akan memberikan sebuah pertanyaan dengan 2 jawaban pilihan, salah satu dalam hati. Jadi nanti ada 2 pertanyaan pilihan, nanti salah satu pilih salah satu gitu ya. Terus yang selanjutnya setelah aba-aba dimulai teriak jawabanmu. Nah, semisalnya nanti kalau ada yang lebih sedikit atau lebih banyak yang mayoritas, minoritas ya, yang minoritas itu nanti bisa ditempel dengan double tip yang sudah disediakan oleh Bu Vivi. Terus selanjutnya kelompoknya, nah itu yang sudah saya jelaskan tadi, yang mayoritas berhak menempelkan di bagian muka. Tidak boleh di bagian baju, tapi di bagian muka aja. Tuh. Sebelumnya, tahu mayoritas sama minoritas tidak? Tahu ya? Oke. Oke, kalau minoritas itu apa coba? Minoritas itu yang paling sedikit. Yang sedikit. Kalau mayoritas yang banyak. Misalnya, dalam satu kelompok, ini kelompok berapa? Kelompok 2 ada 5 orang. Misalnya ada jawaban 5 itu 2, berarti yang 2 orang itu minoritas. Sisanya 3 itu mayoritas. Paham? Ada yang ditanyakan terkait gamesnya? Yang udah dapat double tip silakan bisa dicobek kecil. Oke, satu orang minimal punya 7 double tip. Minimal punya 7 sobekan. Yang udah siap angkat tangan. Kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2 belum. Kelompok 3 sudah apa belum? Belum. Kelompok 4. Oke, Bu hitung 1 sampai 20 harus selesai. 1 2 3 20. Oke, kita mulai ya. Semua bisa perhatikan ke layar proyektornya. Ada pilihan di sebelah dan kanan. Nanti terus pilih satu. Jawabannya diteriakan. Oke. Dan perhatikan teman-temannya. Pokoknya perhatikan apa dari bule style. Mulai. Sudah siap? Sudah. Oke, jam. Di sini ada gambar. Kan itu tidur yang mana? Nyala atau mati? Udah dibilang? Iya, udah dibilang. Instruksinya. Tim lampu nyala atau mati? Bentar. Yang tim nyala, boleh saya hitung 1 sampai 3, angkat tangan. Yang nyala 1, 2, 3. Berapa? Berarti lampu mati. Oke. Yang pilih orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tadi tiap kelompok yang angkat tangan itu tempelkan ke yang angkat. Ya. Jadi yang memilih lampu menyala itu kanan. Berarti yang tidak memilih lampu nyala itu berarti Tempelkan.
berarti tidak ada yang ditempel. Siapa yang Nah, yang lain nempel ke dia. Udah. Tadi yang satu. Iya. Oke, bisa lanjutkan. Aku bingung kalau mainnya kalian. Kalau aku sing main terus. Terus diperhatikan ya. Selanjutnya, kalian itu tim mie goreng atau mie rebus. Jadi yang coba perhatikan dulu instruksinya. Bagian kanannya Bu Vivi itu A, bagian kirinya Bu Vivi itu B. Dipilih dalam hati kalian itu tim A atau tim B. Nanti kalau Ibu hitung sampai 3, Ibu hitung sampai 3, kalian sebutin itu A atau B. Yang paling sedikit itu nanti tempelin double tip oleh anggota yang paling banyak pilihannya. Gitu ya. Sudah menentukan pilihanmu? Ya. Diteriakin ke kelompok masing-masing ya. Dibilangin tim A atau tim B. 1, 2, 3. Sebentar. Ke kelompoknya masing-masing. Jadi bukan ke depan kelas, tapi ke kelompoknya masing-masing. Yang paling sedikit ditempel. Ya, lanjut ya. Yuk, selanjutnya. Ayo, diperhatikan. Kalian tim A mie ayam atau B bakso? Ayo, dalam hati dijawab. Oh, angkat tangan. Yang enak per kelompok. Tetap kayak tadi ya jawabannya. Perhatikan dulu. Perhatikan. Ingat kesepakatannya ya. Perhatikan dulu. Dijawab pilihannya A atau B di kelompok aja. Nggak usah teriak nggak apa-apa. Tapi yang penting kelompoknya dengar. Udah menentukan pilihan. Iya, ada kelompoknya dulu dong. Kan di kelompok. 1, 3. Udah. Lanjut lagi ya. Bisa dilanjutkan. selanjutnya diperhatikan. Bentar. Ingat ya instruksi tadi ya. Kalian tim yang nggak suka durian atau yang B suka durian? Di jawabannya yang hati. Ya.
Satu, dua, tiga. Lanjut. Nah, kalian tim sayur atau coba dijawab dalam hati. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, gambar selanjutnya. Oke. Diam dulu. Belum ada instruksi dari saya. Diam dulu. Tim main game atau baca buku. Disimpan jawabannya dalam hati, akan dijawab per kelompok. Silakan. 1, 2, 3. Jika semua sudah? Oke, gambar selanjutnya. Game atau liburan? Silakan banyak ditentukan dari sekarang. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, silakan dijawab. Sudah? Diperhatikan ya. Kita tadinya udah selesai. Sekarang kita waktunya untuk refleksi. Oke, dari tim kelompok 1, siapa yang tempelannya paling banyak? Berapa tempelan itu? Oke, kelompok 1 tempelannya paling banyak siapa? Lintang. Kelompok 2 yang tempelannya paling banyak siapa? Kamu. Siapa? Oke, kelompok 2 yang tempelannya paling banyak adalah siapa? Kelompok 3. Siapa paling banyak? Kevin. Kelompok. Oke. Namanya? Kelompok yang paling banyak Ardi. Kelompok 5 yang paling banyak siapa? Siapa namanya? Siapa? Inaya. Oke. Karena kita udah selesai mainannya, waktunya kita untuk refleksi. Silakan refleksikan diri kalian masing. Pikirkan. Oke, pertama, apakah ada yang merasa khawatir untuk berbeda pilihan? Apa kalian khawatir kalau pilihan kalian beda? Oke, kenapa? Oke, apa alasannya? Kalian tidak khawatir? Angkat tangan. Jawab.
Perkenalkan, nama saya Bilkis. Alasannya kan ini karena yang kita pilih itu fakta. Ada lagi? Dari kelompok lain? Ada yang ingin berpendapat? Dari kelompok berapa? Kelompok 4? Perkenalan nama. Halo, nama aku Bening. Aku nggak khawatir soalnya sebagian besar itu hobi aku. Tidak khawatir karena itu hobinya. Terus ada dari kelompok lain yang ingin berpendapat? Boleh? Namanya siapa? Tidak khawatir berbeda pendapat karena pikiran orang-orang berbeda masing-masing. Oke. Khawatir berbeda pendapat karena pemikiran setiap orang itu berbeda. Sudah, ada yang ingin berpendapat? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Refleksi yang kedua, apakah menurut ada diskriminasi dalam permainan yang kita tadi? Kalau ada, apa bentuk diskriminasi? Ada apa enggak? Diskriminasi itu kayak dua bentuk kanan, jadi kalian kan. Kira-kira kanan enggak tadi? Tidak ada. Oke, karena emang sekolah ini kan anti bullying, jadi nggak boleh ada bentuk diskriminasi. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana peraturan permainan tadi diubah agar setiap orang merasa merdeka dengan pilihannya tanpa merasa takut? Oke, tadi setiap kelompok itu kan ada yang minoritas. Ya. Oke, gimana caranya agar yang minoritas itu merasa dirinya itu merdeka walaupun ada temannya yang misalnya kan ini berdua ini minoritas, ada yang tiga. Gimana caranya agar dirinya itu merdeka? Padahal mereka itu minoritas. Yang mau menjawab angkat tangan. Siapa yang mau menjawab? Satu. Ayo, siapa yang mau menjawab? Namita, menghargai yang minoritas. Gimana gini loh. Tadi kan ada yang minoritas. Minoritas itu kan tadi gimana caranya misalnya minoritas tapi kalian itu merasa supaya merdeka. Percaya diri. Percaya diri, oke. Yang lain, ayo. Oke, walaupun kita itu minoritas, kita harus percaya diri, tidak boleh rendah hati gitu ya, nggak boleh malu terhadap pilihan kita. Paham? Oke, lanjut. Oke, berbeda-beda betul. Puzzle itu kan beda-beda. Kalau kita satukan, itu pasti jadi sangat mudah dan bagus. Oke, perbedaan harusnya mendewasakan, bukan mengkhawatirkan. Seperti yang dibilang Mbak siapa tadi? Oke, kalau sama, itu kan kita tidak bisa membedakan orang lain. Nah, makanya walaupun berbeda, kita itu tidak boleh khawatir. Karena dengan perbedaan itu, dengan adanya perbedaan, orang lain itu bisa mengenali diri kita sendiri. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, perbedaan bukan halangan untuk bersatu dan melakukan hal yang mengesankan. Yang mau memberi pendapat dan pesan terhadap permainan yang sudah kita lakukan tadi, minimal satu orang aja memberikan kesan pesan. Boleh satu ya. Siapa ya? Duh. Ini dari luar Jawa. Enggak tahu.
Ya enggak. Saya bahagia dengan gitu. Seru. Udah. Seru. Oke, dari pendapat teman tadi ketika melakukan permainan ini mereka merasa seru, merasa bahagia karena kita telah belajar bagaimana cara menghormati yang minoritas walaupun ada mayoritas. Gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan tentunya bila dari ibu ada salah kata atau perbuatan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.